Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mem- mempraktekkan cara data latihan statistik deskriptif. Sebelumnya ini adalah data yang akan diolah di SPSS nanti. Jenis kelamin ini tadinya satu merupakan pria, dua merupakan wanita. Di sini sudah saya ganti manual. Lalu datanya sudah saya ekspor ke SPSS. Caranya masih sama seperti yang kemarin pada minggu lalu. Di open data lalu tinggal masukin file XLS-nya. Lalu ini juga jenis kelamin, usia, dan gaji. Tadinya desimalnya adalah 1 seperti ini. Dia terlihat koma gini kan, makanya saya ubah menjadi 0. Nah, sekarang yang mau saya lakukan adalah mengubah data jenis kelamin ini, di value-nya ini diubah, jadi nantinya dia akan kembali menjadi pria dan wanita. Caranya begini, 1 itu pria, 2 itu wanita. Oke. Nah, sudah kembali menjadi pria dan wanita. Lalu selanjutnya kita akan membuat diagram dari jenis kelamin ini. Caranya adalah grab legasi dialog lalu pilih bar. Simple, Kevin. Kita pilih ini, dikembalikan. Kita pilih si jenis kelamin. Oke. Lalu ini dia hasil grafnya. Lalu usia juga kita ubah menjadi yang kayak tadi. Legasi dialog bar. Ini dikembalikan, ini dimasukkan. Oke. Lalu ini dia grafik usianya. Nah, selanjutnya itu gaji, kita coba ubah menjadi pie chart. Ini pie, summary of group says. Ini gaji, oke. Nah, ini output gaji, tetapi dia berbentuk pie. Selanjutnya, kita akan ngeanalisa ini menjadi deskriptif tadi. Data yang deskriptif, caranya adalah pencet analyze, deskriptif statistik, lalu deskriptif, lalu kita pilih variabelnya. Ini tadinya variabelnya sih udah dari sini kan variabelnya, lalu kita masukin ke sini semuanya ya, bisa semuanya satu-satu, tapi kita langsung aja semuanya. Lalu oke. Nah, ini dia hasil data deskriptifnya dari data yang ini. Kita akan mencoba menguji data kuesioner pada SPSS. Pertama-tama kita masukkan data kuesionernya. Ini kita ganti dulu desimalnya jadi 0. Nah, udah, kita langsung aja analyze. Kita pilih scale reliability analysis. Terus kita masukin B01 sampai B06. Habis itu statistik. Ini kita pencet, kita pilih scale if item delete.
continue, lalu langsung OK. Nah, ini outputnya ya. Nanti kita bacakan. Sekarang kita lanjut dulu analisis yang lain. Sama kayak tadi. Ini kita kembalikan. Lalu kita masukin yang M01 sampai M06. M05. Lalu ini sama ya kayak tadi statistiknya, scale if item delete. Oke. Ini outputnya. Analyze lagi untuk yang W. Yang W kita masukin sampai 7. Ini masih sama. Oke. Nah, sekarang kita akan baca hasil outputnya. Nah, ini ada cache processing summary. Ini N itu 171/100%. Dia valid. Terus, habis itu, ini ada reliability statistik. Cronbach's alpha-nya itu 0,767. Nah, ini dia valid. Kenapa valid? Karena ketentuannya itu kalau Cronbach's alpha-nya ini di atas 0,6, dia pasti valid. Nah, terus ini ada item correlation-nya, item total statistiknya. Nah, ini item kita baca yang corrected item total correlation. Ini ada yang 0,617, 0,16, 0,427, 0,313, 0,611, 0,547. Nah, ini semua valid. Kenapa? Karena ketentuannya itu jika di atas atau sama dengan 0,3, maka dia valid. Terus ini yang M01 sampai M05 masih sama kayak tadi. Ini case processing summary-nya valid. Cronbach's reliability statistiknya valid karena Cronbach's alpha-nya di atas 0,6. Terus ini yang correct item total correlation-nya juga valid karena di atas 0,3. Terus ini ada lagi yang W01 sampai W07. Untuk yang cache processing summary-nya masih sama juga. Ini valid. Cronbach's alpha-nya juga sama, valid karena di atas 0,6. Terus ini item total statistiknya masih sama, valid juga karena pada di atas 0,3 semua. Berarti kesimpulannya, data kuesioner yang diambil itu adalah valid. Ini saya akan mencoba melakukan uji normalitas. Sebelumnya, ini dia datanya. Data yang kita pakai itu adalah data uji yang seperti pada video sebelumnya. Nah, di sini pertama-tama kita bakal ngejumlahin M. Ini di sini sudah ada total B sama total W. Tadi saya sudah cari duluan. Saya sini akan menjelaskan cara mencari yang total W. Kenapa tadi tidak saya rekam ketika saya mengerjakan yang total W atau total B adalah biar mempersingkat waktu. Jadi di sini langsung saja caranya itu adalah transform config variable ini ganti jadi total M. Ini function loopnya all, itu function and special variable-nya sum. Nah, terus ini kita kembalikan, kita masukin yang total W. M. Masukin, koma, 02. Kurung, oke. Nah, ini dia total M-nya. Sekarang kita pindahin total M-nya ke deket si M. Tinggal digeser aja.
Nah, udah pindah kan di total N. Ada total win di ujung. Nah, udah begini, kita pergi ke variabel view. Yang total N ini kita ganti, kita kasih label motivasi berprestasi. Terus misalnya kita ganti jadi scale. Nah, udah kan sama ini yang total B, total M, sama total W. Nah, sekarang kita pergi ke analyze. Kita pergi ke regression. Ini regression terus linear. Yang dependennya itu kita masukin prestasi praktikum. Yang independennya itu kemandirian sama motivasi berprestasi. Terus abis itu yang ini flex ini kita ganti jadi histogram. Ini yang standarized-nya ini histogram sama normal probability plot continue. Habis itu kita yang save-nya ini kita pilih yang di residual ini kita pilih standardize continue lalu oke. Nah, ini ada keluar kan histogram sama plotnya. Habis itu kita pergi ke data view lagi. Kita analyze. Kali ini analyze-nya itu non parametrik. Nih, analyze non parametrik. Terus kita pilih legacy dialog. Kita pilih one sample TS. Nah, pas variable list-nya ini kita masukin yang unstandardized residualnya ini. Lalu, oke. Nah, keluar hasil one sample TS-nya. Sekarang ini, nih kita lihat yang histogramnya tadi. Ini histogramnya ini termasuk normal. Kenapa normal? Karena semua batangnya ini masuk ke dalam garis. Terus, kalau yang uji titik ini, yang normal titik plot ini, dia itu normal juga. Kenapa? Karena jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambar data sesungguhnya mengikuti diagonal. Terus, kita tahu normalnya itu dari mana sih? Nih, dari one sample QS ini. Kalau hasil stick-to-tailed-nya ini besar dari 0,05, maka dia normal. Sebaliknya, kalau dia kecil dari 0,05, berarti dia nggak normal. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana uji one sample t-test, uji independent sample t-test, dan uji paired sample t-test. Yang pertama itu one sample t-test. Ini ada contoh kasusnya. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS. Caranya sama seperti yang dulu-dulu, open data, lalu masukkan datanya, dan di variable view itu desimalnya kita jadi 0, biar dia hasilnya bulat begini. Selanjutnya kita ke analyze, compare means, dan one sample t-test. Nah, ini dia hasilnya. Ini ada datanya itu N-nya itu 10. Nih, 10. Lalu min-nya 59,00, standar deviation-nya 7,379, dan standar error min-nya 2,3333. Terus ini ada
tabel yang one sample t-test ini ada T-nya 25286, DF-nya 9, seek to tell-nya ini, mean difference-nya. Nah, selanjutnya rumus hipotesisnya itu HO nilai rata-rata sama dengan berat mahasiswa 55 kg dan HA tidak sama dengan 55 kg. Nah, kenapa rata-ratanya di sini malah 59, sedangkan yang dicari 55 karena mendekati. Jadi, jika value-nya diganti karena mendekati. Nah, jadi jika value-nya diganti, nilai signifikasinya beda. Terus, jika signifikasi to tell-nya kurang, maka HO ditolak, HA diterima. Sebaliknya, jika kurang dari 0,05 ya. Nah, sebaliknya jika lebih dari 0,05, HO diterima, HA ditolak. Nah, karena di sini 1,21, jadi kesimpulannya HO diterima, HA ditolak. Lalu, pengambilan keputusannya itu, rumusnya ada alfa per 2, titik koma, degree of mean, degree of freedom. Nah, jadi alfanya itu 0,05 dibagi 2, berarti 0,025. Degree of freedom-nya kan kurang nih dari itu. Nah, jadi degree of freedom-nya kan kurang dari 9. Nah, jadi di t-table itu 2,26. Jadi T hitung dari T-tabel. Maka T hitung kecil dari T-tabel. Maka HO diterima. Nah, kesimpulannya nilai rata-rata berat itu 55 kilo. Selanjutnya ada independent sample t-test. Nah, ini ada contoh kasusnya. Kita masukkan datanya ke SPSS. File, open, data. Independent t-test. Salah. To sample. Iya benar, independent t-test. Maaf. Oke. Nah, ini pertama-tama kita ubah dulu yang ininya itu biar jadi numerik. Kita ubah kayak di video yang kedua apa ketiga ya. Pokoknya di video yang itu. Caranya masih sama. Ini di analyze, di transform, record into some variable yang kelompok old and new value. Old value-nya tidak menggunakan Excel menggunakan Excel ya 2 add continue. Oke. Nah, dia udah ganti, kita ke variable view-nya. Ini kita ganti lagi. Value 1 itu tidak menggunakan Excel 2 menggunakan Excel add. Oke, lalu tab-nya kita ganti jadi numerik. Nah, dia kembali jadi gini lagi. Nih ya, desimalnya kita ganti jadi 0. Nah, selanjutnya itu kita ke analyze. Kita compare means lagi dan independent sample t-test. Kita yang kelompok ini masuk ke grouping. Yang nilai kita masukin ke test variable. Terus ini define group. Group 1-1.
22. Continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Hipotesisnya itu, sebentar. Ini ada min-nya kayak tadi, standar deviasi, standar error min-nya yang tidak menggunakan Excel sama yang menggunakan Excel. Ini dia hasilnya. Nah, hipotesisnya itu kedua kelompok HO-nya memiliki rata-rata yang sama, 1 dan 2, kalau HA-nya beda. Nah, terus kita ke signifikan to tail-nya. Pengambilan keputusannya itu 0,022. Probabilitasnya itu 0,05. Jadi signifikan to tail-nya lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak, HA diterima. Lalu T hitungnya itu min 2,416. Degree of freedom-nya itu 28. Nah, P table dari 28 itu 2,048. Jadi, T hitung besar dari T table. Kesimpulannya adalah HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya ada pair sample t-test. Nah, ini kasusnya itu sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan. Nah, ini ada datanya berat sebelum dan berat sesudah. Kita sama seperti tadi, masukkan ke dalam SPSS. Paired t-test. Oke. Nah, ini dia paired t-testnya. Nih, berat sebelum dan sesudahnya kita ganti dulu ya, desimalnya jadi 0. Nah, kita langsung analyze. Compare means paired t-test. Yang sebelum itu variabel 1, sudah itu variabel 2. Nah, ini hasilnya paired sample t-test, outputnya. Ini ada min-nya berbeda kan. Standar deviasinya juga berbeda, standar error-nya juga berbeda. Terus ini ada penjelasannya adalah hipotesisnya. Hipotesisnya HO-nya tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah dikasih obat. Sementara kalau di HA-nya beda. Nah, keputusannya itu 4,8750. Signifikan to tail-nya 0,00. Nih. Kesimpulannya, signifikan to tail-nya itu kecil dari 0,05. Jadi HO ditolak, HA diterima. Lalu kalau keputusannya itu pakai T-table, T-nya itu 6,630. Degree of freedom-nya itu 15 hasilnya, jadi hasilnya 2,1. Nah, T hitung itu besar dari T-table. Maka HO ditolak, HA diterima. Hipotesisnya ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah memakai obat. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan uji ANOVA pada SPSS. Berikut adalah contoh kasusnya. Mahasiswa FKRC yang angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien minum obat merek X menjadi kelompok 1, obat merek Y jadi kelompok pasien 2, dan Z jadi kelompok pasien 3. Ini ada datanya. Langsung saja kita pergi ke SPSS-nya. Sama seperti biasa, import data. Dan di Excel.
Ini kita ganti desimalnya menjadi 0. Nah, ini tekanan darahnya, sama ini kelompok pasiennya. Habis itu kita ganti yang ini obat X1, obat Y2, obat Z. Ini sudah keganti. Kita ganti dulu ini jadi merek. Lalu ini filenya kita balikin lagi. Satu itu obat X, dua itu obat Y, tiga itu obat Z. Udah kembali lagi seperti tadi. Sekarang kita analyze. Compare means one way ANOVA. Yang dependent itu kita masukin tekanan darah. Yang faktor itu isinya adalah kelompok pasien. Terus kita pergi ke option, deskriptif, dan homogeneity. Habis itu continue, kita ke post hoc, kita pilih Bonferroni sama 2K. Signifikan levelnya 0,05 ya. Ini. Udah kan? Udah. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Obat X itu ada 7, Z7. Ini rata-ratanya, ini standar deviasinya. Terus ini ada test of homogeneity variance-nya. Nah, sekarang hipotesisnya itu adalah HO itu rata-rata tekanan darah orang minum obat X, Y, dan Z adalah sama. Nah, HA-nya itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama. Nah, syarat di ANOVA itu, syarat agar diterimanya itu adalah signifikannya besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Kalau signifikannya kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, habis itu pedoman pengambilan keputusannya jika F hitung kecil dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika F hitung besar dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Rumusnya itu ini. Nih, rumus F tabel itu ini rumusnya. DF pembilang N1 per DF penyebut N2. Lalu F besar daripada tabel. Hipotesis yang karena F-nya itu besar daripada tabel, hipotesis yang diambil jadinya yang HA. Habis itu kita ke sini, multiple comparison ini. Nah, ini kan ada yang mean difference-nya, ada yang sama, ada yang beda.
Nah, kalau nilainya itu sama, berarti dia signifikan. Nah, kalau dia nggak sama, berarti dia nggak signifikan. Jadi, mau hasil Bonferroni, mau hasil Tuki, menunjukkan tekanan darah A dan B adalah sama 0,0. Dan secara statistik itu tidak signifikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.